Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk malam ini kita berada di pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-14 untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, untuk malam ini materinya adalah mengenai e-commerce atau electronic commerce. Kita akan membahas mengenai jenis-jenisnya, contohnya, dan layanan dukungan e-commerce. Nah, e-commerce, kita lanjut ya. Jadi e-commerce itu kepanjangannya adalah electronic commerce ya. Electronic commerce atau disingkat menjadi e-commerce. Nah, electronic commerce di sini maksudnya adalah commerce itu kan penjualan, pembelian ya, atau pertukaran barang. Nah, jadi e-commerce itu adalah pembelian, penjualan atau pertukaran barang ya atau layanan yang dilakukan secara elektronik. Nah, Secara elektronik di sini maksudnya yaitu melalui jaringan komputer ya, terutama melalui internet. Nah, jadi e-commerce itu adalah pembelian atau penjualan dan pertukaran barang atau layanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik, yaitu melalui jaringan komputer, yaitu terutama internet. Nah, untuk jenis-jenisnya banyak jenis nih e-commerce. Yang pertama, untuk jenis e-commerce, di sini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada collaborative commerce atau c-commerce singkatannya. Lalu ada business to consumers, B2C, ada consumer to consumer, C2C, ada consumer to business atau C2B, ada intra-business commerce, inter-organizational, government to citizens, atau G2C and to others, and mobile commerce atau m-commerce. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai collaborative commerce ya. Kolaboratif itu kan artinya, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia artinya kerjasama ya, kolaborasi atau kolaboratif ya. Nah, commerce berarti di sini penjualan atau pembeliannya itu dilakukan dengan kerjasama. Jadi di dalam si commerce ini, collaborative commerce, ada yang namanya partner bisnis ya. Partner bisnisnya nanti saling bekerja sama secara elektronik ya, Nah, kerjasama ini biasanya terjadi sepanjang rantai produksi suatu barang atau jasa, misalnya partner bisnisnya itu misalnya antara produsen dengan distributornya. Seperti itu. Nah, misalnya contoh websitenya itu yang sudah mendukung e-commerce, misalnya ada lazada.com. Nah, di Lazada atau belanja online ya, di sana dia melibatkan produsen dan serta penjual lain untuk memasarkan produknya melalui webnya. Nah, jadi kerjasama ya, partner bisnis antara si produsen dengan distributornya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah business to consumer, bisnis ya. Jadi di sini maksudnya jenis perdagangan elektronik di mana ada sesuatu atau sebuah perusahaan ya, bisnis. Nah, bisnis di sini maksudnya adalah suatu perusahaan yang melakukan penjualan langsung barang-barangnya kepada si konsumernya, kepada pembelinya. Jadi perusahaan itu dia transaksi menjual barangnya langsung kepada pembelinya. Nah, contohnya perusahaan kelas dunia yang sudah menerapkan bisnis to consumer ini adalah Amazon.com ya. Nah, kalau kalian buka websitenya Amazon.com, di sana dia langsung melakukan transaksi penjualan kepada pembelinya. Nah, kalau Amazon itu biasanya dia produk yang ditawarkan adalah buku ya, biasanya buku. Nah, e-commerce yang penjualnya adalah si perusahaan dan pembelinya itu adalah perorangan ya. Dan ini sifatnya untuk yang bisnis to consumer itu sifatnya publik, terbuka untuk publik, sehingga setiap individu dapat mengaksesnya. Siapa saja bisa mengaksesnya melalui web server. Nah, itu bisnis to consumer. Lalu ada consumer to consumer atau C2C. Nah, untuk yang consumer to consumer ini jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen ya. Nah, biasanya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut.
Nah, contoh penerapannya di sini misalkan seperti toko belanja online ya, Tokopedia, Bukalapak. Nah, ini hampir mirip dengan kolaboratif, yaitu ada partner bisnis yang saling bekerja sama. Nah, di sana si penjual di consumer to consumer, si penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website yang telah ada. Tapi ada juga jenis website yang menerapkan jenis consumer to consumer dan mengharuskan penjual terlebih dahulu untuk menyelesaikan proses verifikasi. Nah, itu untuk consumer to consumer. Lalu consumer to business. Nah, ini kebalikannya dari business to consumer. Consumer to business atau C2B. Customer to business ini berarti kan perseorangan ya, konsumer perseorangan yang merupakan perseorangan yang menjual produk atau jasa kepada suatu perusahaan. Kebalikannya dari business to consumer. Nah, perseorangan yang mencari penjual itu nanti dia saling berinteraksi dan menyepakati suatu transaksi. Nah, contoh yang sudah menerapkan contoh contoh yang sudah menerapkan ini adalah Priceline.com. Nah, oke, selanjutnya adalah tadi consumer to business ya. Lalu selanjutnya adalah intra-business atau intra-organizational commerce. Nah, untuk penggunaan e-commerce intra-business itu berarti penggunaan e-commerce-nya dalam ruang lingkup perusahaan ya atau organisasi untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan operasi. Contohnya adalah pendataan, pendapatan, pengeluaran, dan lain-lain untuk mengatur dan memonitoring setiap kegiatan penjualan maupun produksi. Nah, itu untuk yang intra-bisnis. Nah, lalu yang government to citizen, government pemerintah kepada warga negara ya citizen ya, and to others. Jadi di sini maksudnya adalah pelayanan pemerintah kepada warga negaranya, terhadap warga negaranya melalui teknologi e-commerce. Nah, tapi selain itu bisa juga digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dan pemerintah lain dengan perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada mobile commerce atau m-commerce. Nah, kalau mobile commerce ini artinya e-commerce, penggunaan e-commerce tanpa kabel ya atau nirkabel ya, seperti mengakses internet melalui handphone atau PDA. Nah, di dalam m-commerce ini pada dasarnya jadi m-commerce itu sebenarnya merupakan gabungan dari e-commerce dan mobile computing ya. Jadi bisa kita katakan bahwa m-commerce ini adalah e-commerce yang berada dalam lingkungan nirkabel. Contohnya layanan mobile banking. Nah, lalu yang selanjutnya adalah sejarah dan ruang lingkup atau scope dari e-commerce. Nah, jadi sebenarnya aplikasi e-commerce ini telah ada ya dari awal tahun 1970, yaitu pada awalnya itu invasi sebagai transfer dana secara elektronik dulu awalnya, lalu meluas karena ternyata penggunaan internet semakin banyak ya pada di awal tahun 90-an. Maka penggunaan e-commerce semakin meluas. Nah, macam aplikasinya juga semakin banyak ya, ada home banking, shopping, dan electronic mode, ada buying stock, finding job, ada lelang atau auction, ada kerjasama secara elektronik, seperti itu awal sejarahnya. Nah, lalu apa saja sih keuntungan dari e-commerce? Nah, keuntungan dari e-commerce ya, keuntungan yang didapatkan untuk organisasi, untuk pelanggan dan masyarakat, apa saja? Nah, untuk organisasi yang pasti bisa memperluas pasar perusahaan ya, untuk organisasi atau perusahaan yang pasti bisa memperluas pasar perusahaan ke pasar nasional atau bahkan internasional. Lalu juga bisa memungkinkan perusahaan untuk memperoleh barang atau layanan dari perusahaan lain secara cepat dengan biaya yang minimal. Apalagi nih kira-kira? Oh ya, untuk perusahaan keuntungannya juga dapat mempersingkat atau mengurangi jalur distribusi, jalur pengiriman. Nah, untuk pelanggan, kira-kira apa yang didapatkan nih keuntungannya untuk pelanggan, untuk konsumen dari e-commerce ini? Nah, untuk pelanggan, artinya bisa memberikan si konsumer atau pelanggan banyak pilihan ya. Lalu apalagi untuk pelanggan?
bisa memberikan informasi buat kita sebagai pelanggan itu, informasi yang relevan itu dalam hitungan detik atau cepat ya, artinya juga tidak memakan waktu dan tidak memerlukan banyak banyak pengeluaran ya untuk transportasi dan sebagainya, karena kita tinggal membukanya dari komputer kita atau dari HP, ya kan. Jadi bisa memberikan informasi yang relevan dalam hitungan detik ya. Pembayarannya juga lebih mudah untuk pelanggan. Nah, terus apa lagi? Dapat menyediakan produk dan layanan yang tidak mahal dengan memungkinkan konsumen untuk melakukan perbandingan secara online. Jadi untuk pelanggan kita bisa ngebandingin nih secara online nih, kita bisa cari mana yang lebih murah barangnya ya, dan yang kualitasnya lebih baik ya. Jadi banyak pilihan. Untuk masyarakat hampir mirip dengan pelanggan ya, masyarakat. Untuk masyarakat ya tadi hampir mirip ya. Artinya bisa memungkinkan kita ya, setiap individu untuk bekerja di rumah. Ya, jadi mengurangi mobilitas sehingga mengurangi kepadatan jalan raya atau polusi. Jadi bisa dari rumah belanjanya, ya hampir samalah dengan pelanggan. Nah, sekarang kita lanjut ke batasan dan kegagalan e-commerce. Ada dua macam, ada batasan teknis dan batasan non-teknis. Nah, maksudnya batasan teknis itu adalah kurangnya pengakuan standar secara universal untuk kualitas keamanan dan keandalannya. Lalu bandwidth telekomunikasinya juga tidak mencukupi, ini secara teknis ya. Lalu biasanya melibatkan tools pengembangan perangkat lunak. Untuk batasan non-teknis ya, permasalahan legal yang tidak terpecahkan. Nah, kurangnya peraturan pemerintah dan standar industri nasional maupun internasional. Permasalahan legal ya, misalkan ternyata barang yang kita harapkan tidak sesuai, ternyata palsu. Misalkan kalau kita belanja secara online kan suka seperti itu ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu kurangnya metodologi yang mapan ya untuk menjamin penyesuaian dan keuntungan dari e-commerce itu untuk non-teknisnya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke aplikasi business to consumer atau B2C tadi ya, yang memberikan, tadi ada yang masih ingat ya, contohnya tadi Amazon.com, perusahaan yang langsung menjual barangnya kepada pelanggan atau consumer. Tadi aplikasi business to consumer itu aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi antara suatu organisasi dengan konsumen ya. Jadi langsungnya dari organisasi atau dari perusahaan langsung ke konsumen. Nah, contohnya di sini ada perdagangan elektronik, toko, dan mall. Itu artinya penjualan langsung produk atau layanan melalui toko elektronik atau mall elektronik ya. Jadi langsung, nanti ada katalognya, toko elektronik atau mall elektronik mall. Ada industri layanan online. Nah, lelang. Nah, lelang juga bisa nih, lelang atau auction. Nah, lelang di sini, lelang tahu ya, yaitu pengertiannya itu lelang jadi suatu mekanisme pasar di mana si penjual nanti akan memberikan penawaran dan pembeli nanti akan memberikan penawaran harga, dia nawar ya. Nah, lelang itu ada dua ya. Ada lelang, ada forward auction dan reverse auction. Nah, kalau yang forward auction ini si penjual dia nawarin barang ya satu atau lebih kepada pembeli ya, kepada banyak pembeli. Contohnya ada English auction, Yankee auction, Dutch auction. Nah, kalau reverse auction, lelang ini terjadi ketika si pembeli ingin membeli suatu barang. Kita lanjut ke penelitian pasar, periklanan dan layanan terhadap pelanggan. Nah, yang pertama adalah konsumen dan perilakunya. Maksudnya seperti apa? Konsumen dan perilakunya artinya untuk membangun suatu bisnis to consumer yang berhasil, maka kita perlu mengetahui siapa saja pelanggan yang kira-kira berpotensi. Nah, seperti itu. Lalu ada penelitian pasar. Nah, penelitian pasar ini biasanya dilakukan secara offline
dengan tujuan untuk mengetahui apa sih motivasi konsumen untuk melakukan pembelian suatu barang. Nanti akan dilihat berdasarkan penelitian tersebut. Ya, nanti ada 2 hal yang mempengaruhi pelanggan di dalam membeli barang, yaitu individu konsumen itu sendiri dan faktor lingkungan. Lalu ada e-commerce intelligent agents. Nah, di sini e-commerce ya. Intelligent agent, maksudnya di sini agen intelijen, e-commerce intelligent yaitu program komputer yang menjalankan tugas secara mandiri ya. Jadi dia melakukan pencarian dan memperoleh informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan bertindak sebagai ahli dilakukan secara mandiri. Nanti ada yang namanya agen pencari dan penyaring atau search and filtering agents, ada agen pencari produk dan perusahaan. Lalu untuk membuat profil pelanggan dengan menggunakan intelligent agents. Lalu ada pengiklanan online, bisa dengan banners atau pengiklanan melalui email. Metodenya ya. Kalau banners bisa berisi teks atau gambar, atau suara, video klip dengan pesan singkat yang mempromosikan produk atau barang untuk perusahaan. Lalu bisa juga pengiklanan melalui email. Yang selanjutnya adalah permasalahan periklanan dan pendekatan-pendekatannya. Nah, ada permission marketing ya. Permission marketing itu artinya si perusahaan menawarkan kepada customer-nya atau kepada pelanggannya untuk menerima iklan melalui emailnya secara sukarela. Jadi dia harus minta izin dulu permission marketing. Dia akan menawarkan kepada pelanggannya, mau nggak nanti dikirimin iklan dari produk kita melalui email, seperti itu. Nah, viral marketing. Viral ya. Viral itu artinya pemasaran yang dilakukan dari mulut ke mulut secara online ya, atau bisa juga teknik pemasaran yang memanfaatkan jaringan sosial ya, baik itu melalui dunia maya, bisa juga offline yang bertujuan untuk menyampaikan pesan dan iklan kepada konsumen di pasaran, jadi dari mulut ke mulut, sehingga menjadi viral. Customizing ad, nah ini artinya menyesuaikan iklan, jadi penyaringan terhadap informasi yang tidak relevan dengan menyediakan iklan yang tidak dapat dikustomisasi atau dimodifikasi. Lalu selanjutnya ada periklanan pemasaran interaktif, yaitu biasanya pada pemasaran interaktif ini pemilik iklan yang dapat dimodifikasi menarik pengunjung untuk mengunjungi suatu situs. Lalu ada customizing katalog, yaitu katalog yang khusus dibuat untuk perusahaan tertentu. Lalu bisa ada juga kupon online, yaitu pelanggan bisa memperoleh kupon potongan harga dengan mengakses web tertentu. Nah, selanjutnya layanan terhadap kebutuhan, ada apa saja? Ada layanan terhadap pelanggan, layanan terhadap pelanggan ada apa saja? Ada kebutuhan, maksudnya adalah membantu pelanggan dalam menentukan kebutuhan dengan menyediakan gambar atau foto barang, ya bisa video presentasi, bisa artikelnya, bisa review dan lain sebagainya. Lalu ada untuk mendapatkan barang, artinya membantu pelanggan untuk mendapatkan barang atau layanan. Nah, ownership ini artinya mendukung pelanggan pada basis yang sedang berjalan. Lalu ada retirement, yaitu membantu klien untuk membuat layanan atau barang. Yang selanjutnya, B2B dan aplikasi kerjasama perdagangan. Nah, bisnis to bisnis ya. Yang pertama ada sales side marketplace. Sales side marketplace ya. Nah, pada model ini organisasinya berusaha untuk menjual barang-barang atau layanan ke organisasi lain secara elektronik. Nah, kalau buy side marketplace biasanya sebut juga dengan nama e-procurement. Nah, jadi di sini model buy side marketplace itu di mana teknologi e-commerce digunakan untuk menyederhanakan proses pembelian dengan tujuan untuk mengurangi biaya ya dari barang yang dibeli. Biaya administrasi pengadaan barang dan waktu situs pembeliannya. Nah, selanjutnya adalah pertukaran elektronik ya. Contohnya dari B2B atau electronic exchange, ada vertical distributor, vertical exchange, horizontal distributor, dan pertukaran fungsional. Nah, vertical exchange, pertukarannya anggotanya adalah di dalam
satu industri. Lalu horizontal distributor, pertukaran fungsional exchange, menjual jasa yang diperlukan dalam waktu sementara. Nah, yang selanjutnya adalah perdagangan kerjasama. Nah, area apa? Contohnya ya, kolaborasi antara retail dan suppliers, vendor dengan manage inventory, produk design, kolaboratif manufacturing. Nah, kita masih lanjut aplikasi inovatif dari e-commerce ya, ada e-government. Electronic government yaitu artinya penyediaan informasi dari pemerintah ke masyarakat umum. Jadi penggunaan teknologi internet secara umum ya, tadi untuk menyampaikan informasi dan layanan umum kepada masyarakat. Lalu m-commerce. Oh iya, yang e-government ini ada 3 kategori nih. Ada government to citizen, tadi yang udah kita bahas, yang e-commerce yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat. Lalu ada lagi government to business, ya, e-commerce yang dibangun antara pemerintah dan organisasi-organisasi lain, dan ada government to government ya, e-commerce yang dibangun antara pemerintah dan badan-badan pemerintah lainnya. M-commerce, nah, tadi e-commerce sudah kita bahas ya, teknologi e-commerce yang dibangun dengan menggunakan peralatan nirkabel atau tanpa kabel. Jadi karakter utama, ada 2 karakter utama nih dari m-commerce, yaitu perpindahan atau mobility dan pencapaiannya atau reachability. Lalu ada consumer to consumer e-commerce. Consumer to consumer e-commerce berarti antara consumer dan consumer, ya tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Lalu ada intra-business dan business to employers e-commerce, yaitu ada business to its employers, ada e-commerce di antara unit bisnis dalam suatu perusahaan, dan e-learning. Nah, kalau yang business to its employers, commerce itu e-commerce yang dibangun antara organisasi dengan pegawai-pegawainya. Kalau e-commerce di antara unit bisnis, artinya perusahaan-perusahaan besar biasanya terdiri atas unit bisnis yang saling independen. Dan e-learning. Learning ini artinya penyampaian informasi secara online untuk tujuan pendidikan ya, pembelajaran, pelatihan, dan manajemen pengetahuan. Yang terakhir ini ada layanan dukungan e-commerce ya. Layanan dukungan e-commerce ya, yang pasti dia harus didukung oleh infrastrukturnya. Infrastruktur e-commerce. Nah, infrastruktur e-commerce ini membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Lalu ada pembayaran elektronik. Selain ada infrastrukturnya, layanan dukungannya adalah pembayaran elektronik ya, pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Misalkan ada cek elektronik, kartu kredit elektronik, pembayaran tunai elektronik, smart card, pembayaran person to person, transfer dana secara elektronik, electronic wallet, dan kartu pembelian atau purchasing card. Nah, selain layanan dukungan ada juga nih permasalahan legal dan etis pada e-commerce, ada permasalahan etis dan permasalahan legal di e-commerce. Kalau permasalahan etis atau etiknya biasanya itu menyangkut privasinya, ya, menyangkut privasi, web tracking, dan disintermediation. Web tracking ini maksudnya pelacakan web ya. Jadi ada suatu praktik di mana operator situs web itu dia mengumpulkan, menyimpan, dan berbagi informasi tentang aktivitas penggunanya. Nah, jadi harus hati-hati nih ya. Kita bisa-bisa data kita akan diambil. Lalu ada lagi disintermediation, yaitu proses untuk memotong jalur perantara ya. Yaitu pada saat perusahaan yang berbasiskan web, dia nanti akan membypass kanal retail tradisional dengan menjual secara langsung ke pelanggan atau pembeli. Maka nanti perantara tradisional seperti toko dan jasa mail order akan kehilangan pekerjaan. Nah, itu juga permasalahan. Lalu permasalahan legalnya, perebutan nama domain, bisa penentuan biaya pajak, dan permasalahan hak cipta atau copyright. Nah, untuk e-commerce materinya sampai sini sudah selesai ya. Ini artinya bahwa semua materi untuk
mata kuliah PTI, Pengetahuan Teknologi Informasi, sudah selesai. Nah, dan pertemuan kita untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ online ini juga sudah selesai. Oke, akhir kata Ibu tutup ya. Semoga materi malam ini yang Ibu sampaikan dapat dimengerti oleh kalian semua. Mohon maaf ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.